Rasun, apa kabar sobat sosial yang ada di rumah? Saya ucapkan selamat bergabung kembali di program video podcast PPDPPKes, obrolan santai seputar isu dan masalah sosial bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Di hari yang spesial ini, di hari yang cerah ini, alhamdulillah saya kembali dapat kesempatan untuk jadi host di program ini. Dan hari ini saya kedatangan narasumber yang memang sudah tidak asing karena memang sehari-hari saya berinteraksi bekerja sama langsung sama dua narasumber ini. Tapi sebelum saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, saya mau sedikit berbagi cerita tentang pengalaman saya selama di dinas sosial ini gitu. Jadi sebenarnya selain saya berkesempatan untuk menjadi host atau host podcast dari program video podcast PPKS ini, saya juga dipercayai, dikasih amanah untuk bisa memberikan pelayanan sosial sebagai seorang pekerja sosial di salah satu unit pelaksana teknis daerah milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Palimanan, Kabupaten Cirebon. Jadi awal bekerja saya sebagai pekerja sosial di tahun 2021, tepatnya di bulan Februari, nama dari unit tempat saya bekerja ini masih disebut sebagai Panti Sosial Rehabilitasi Tunas Sosial, yang memang fokus pemberian pelayanannya adalah untuk membina wanita-wanita tunasusila yang kebetulan sih yang memang saat itu dirazia tertangkap operasi oleh dinas terkait di kota kabupaten. Nah, selama pemberian pelayanan itu sendiri, PSRTS tidak bekerja sendiri, mereka juga dibantu oleh satuan pelayanan yang ada di Sukabumi. Lalu di tahun yang sama, di tahun 2021, tepatnya di bulan November, terbitlah Peraturan Gubernur Nomor 176, di mana ada perubahan nomenklatur dari Panti Sosial Rehabilitasi Tunas Sosial atau PSRTS ke Pusat Pelayanan Sosial Gria Wanita Mandiri. Oke. Untuk cerita lebih detailnya tentang perubahan PSRTS menjadi PPSGWM ini, kita sebutnya PPSGWM aja biar tidak terlalu sulit mengucapkannya karena panjang namanya. Kita bisa sekalian tanya langsung ke dua narasumber kita, yaitu Bapak Arif Subakti dan juga Bapak Rudi. Beliau berdua ini adalah salah satu petinggi-petinggi di PPSGWM. Pak Arif Subakti ini selaku Kepala Pusat Pelayanan Sosial Gria Wanita Mandiri, dan Pak Rudi dulunya adalah Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial yang sekarang sudah disetarakan menjadi penyuluh sosial. Assalamualaikum Pak Arif dan Pak Rudi, apa kabar? Agak unik ya ketemunya, nggak di Cirebon, ketemunya tuh di Cimahi gitu, di PLD lain lagi gitu kan? Iya, betul sekali. Iya, jadi Pak gini. Kalau biasanya kan saya di sana jadi pekerja sosial, kalau Bapak jadi pejabatnya. Hari ini saya jadi hostnya, Bapak jadi narasumbernya nih. Kita hari ini pengen bahas soal semacam profil kali ya, kayak profil dari UPTD PPSGWM gitu. Pengen tahu lah biar masyarakat tuh lebih mengerti gitu. Siapa sih yang sebenarnya kita layani di sana gitu? Ada program apa sih di sana? Mangga Pak Arif mungkin bisa diceritakan sedikit itu sejarah dari berdirinya UPTD PPSGWM. Terima kasih. PPS GWM yang sekarang itu dulunya memang berdiri pada tahun 65 sebagai asrama penampungan bagi para tunas sosial. Yang itu di dalamnya itu ada gelandangan, pengemis, yatim piatu, dan wanita tunas sosial. Dan kemudian tahun 94 sesuai dengan SK Menteri Sosial RI tentang pembakuan nama Panti Pelaksana Teknis, maka dirubahlah menjadi sarana rehabilitasi wanita tunas sosial Silik ASI, yang berubah menjadi Panti Sosial Karya Wanita Silik ASI. Berarti berubah nama ya Pak ya? Berubah nama, dan untuk tahun 2021 kemarin ini bulan November akhir tahun, maka nomenklaturnya
sesuai dengan SK Gubernur dirubah menjadi yang tadinya panti sosial rehabilitasi tuna sosial menjadi UPTD, Pusat Pelayanan Sosial Wia Wanita Mandiri, dan sampai sekarang masih jadi disingkat PPS GWM. Ya, itu tuh di PPS GWM sendiri melayani apa sih Mas? Kami dengan berubahnya nomenklatur yang tadinya panti sosial ya, sekarang dengan berubahnya jadi pusat pelayanan sosial, jadi bersama Jenis PPKS-nya? Iya. Dari yang tadinya wanita yang rawan sosial, yang tuna sosial aja, menjadi ada yang rawan ekonomi, yang di dalamnya ya bagi wanita yang menjadi tulang punggung keluarga, kemudian yang wanita yang mendapat kekerasan rumah tangga, korban-korban KDRT, kemudian yang trafficking itu jualan wanita, perdagangan manusia, korbannya. Kemudian juga ada yang ya bangsa korban pemerkosaan dan lain sebagainya. Jadi tempat kita dijadikan rumah aman. Rumah wanita-wanita yang korban. Ya. Apakah di balik perubahan nomenklatur dari PSAPS menjadi PPS GWM ini sendiri ada nggak sih Pak alasan yang lebih mendalam gitu? Apakah angka ada yang peningkatan angka itu sendiri atau bagaimana Pak? Ya, itu berkaitan dengan kemarin kita adanya musibah COVID-19 pandemi, jadi otomatis berdampak terhadap masyarakat, di mana diantaranya ada pengangguran ya, PHK, penutupan usaha, jadi banyak yang berdampak terhadap keluarga, ekonomi keluarga. Jadi otomatis banyak ibu rumah tangga yang harus membantu. Jadi berperan lebih. Iya, begitu. Jadi tulang punggung juga. Ada yang jadi tulang punggung, ada yang harus membantu mereka yang suaminya misalnya karena penghasilannya kurang, jadi bisa menambah, meringankan beban keluarga. Dan juga banyak dengan COVID itu angka kematian kan tinggi. Jadi banyak yang kan harus mereka mencari penghasilan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Apalagi yang namanya meninggal wafat itu kan nggak tanpa rencana ya, tiba-tiba. Sedangkan para ibu ini biasa jadi ibu rumah tangga, ngurusin urusan domestik, tiba-tiba harus nyari uang sendiri. Betul. Jadi itu salah satu alasannya kenapa akhirnya berkembanglah pelayanan yang ada di PPS GWM ini. Iya. Lalu sebenarnya kalau secara detailnya gitu Pak, kriteria seperti apa sih yang sebenarnya masuk disebut sebagai wanita rawan sosial ekonomi gitu? Ya, yang termasuk kriteria bagi wanita yang rawan sosial ekonomi, ya memang seperti yang tadi saya sebutkan, ada yang menjadi tulang punggung keluarga, kemudian untuk menambah penghasilan keluarga, kemudian korban-korban KDRT, dan juga ada korban pemerkosaan dan lain sebagainya. Itu ada maksudnya batas usianya kah? Oh, ada batas kondisi khususnya Pak? Ya, jadi kami itu melayani bagi usia yang 15 tahun ke atas, maksimal 59 tahun, maksimal 60 ya. Oh, masa-masa Ya, masih masa produktif, usia produktif. Kemudian ya kalau diutamakan yang sudah berkeluarga gitu, tapi yang belum keluarga juga kalau memang sudah menjadi tulang punggung ya, berarti piatu gitu kan, dia punya adik dan lain sebagainya kan. Ya, insya Allah kami layani juga.
Baik. Kalau untuk prosedur dari mulai penerimaan, pelayanannya itu bagaimana Pak? Apakah ketika yang namanya kan kalau kita ngomongin pandemi kemarin kan otomatis kan itu semua dadakan ya Pak ya? Betul. Tiba-tiba gitu. Yeah. Misalnya kami sih sebenarnya Pak, kalau misalnya saya tiba-tiba harus jadi tulang punggung keluarga, apakah bisa saya dengan sukarela datang gitu ke PPSDWM ataukah ada prosedur-prosedur yang harus dijalani sebelumnya? Ada berbagai cara untuk masuk atau dapat kami layani. Kalau untuk wanita tuna susila itu biasanya nggak ada yang datang sendiri mendaftar. Karena dari razia Pak? Ya, kami menerima mereka dengan hasil operasi razia untuk wanita tuna susila. Terus untuk yang rawan sosial ekonomi, kami bekerja sama dengan berbagai stakeholder dari Dinas Sosial Kabupaten, kemudian P2KP ya, DP3KP, dan juga lembaga swadaya masyarakat yang bergelut di dalam masalah sosial. Tapi jika ada yang mau datang sendiri itu, dia baiknya daftar kemana dulu Pak? Apakah perlu diantar oleh RT RW atau harus ke dinas kota kabupaten terlebih dahulu? Mungkin untuk yang daftar sendiri mungkin kita sebenarnya secara prosedur kita menerima pelayanan itu harus mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial ataupun dari lembaga-lembaga yang memang menangani masalah-masalah pemberdayaan perempuan, terutama untuk wanita rawan sosial ekonomi. Tapi memang kalau memang ada yang mendaftar langsung ke OPTD kita terima. Nah di sini mungkin prosedur pelayanannya kita tidak langsung terima, tapi di sini ada semacam tahap seleksi. Ya, seleksi mungkin di sini peran Peksos sangat berpengaruh sekali. Di sini mungkin ada tahap intiknya, kita ada asesmennya. Penggalian informasi awal. Ya, ada pendekatan awalnya. Kemudian dari situ nanti kita gali dari awal. Dia daftar, nanti kita akan mengadakan juga mungkin ada kunjungan visit ke rumah juga. Ya, jadi untuk mengetahui apakah betul memang klien yang datang ke kita itu sesuai dengan syarat yang memang sudah kita tetapkan. Oke. Berarti Pak kalau setelah diterima akan ada kemungkinan dong kalau ada yang tidak lolos itu gugur gitu dikembalikan lagi atau bagaimana? Iya, kalau memang karena kita ada tahap seleksi dan untuk klien yang kita bina itu terbatas sekali sesuai dengan anggaran kita yang ada, jumlahnya juga sudah ada dibatasi juga. Nah itu mungkin kalau memang yang tidak memenuhi persyaratan kita kembalikan saya lagi. Memang kalau boleh tahu nih Pak, kuota dari UPTD PPSDWM ini dalam menerima pengeluh pelayanan kesejahteraan sosial itu berapa banyak Pak dalam setahun? Kalau dalam setahun itu kita dibagi dalam 2 periode. 2 periode? Ya, memang di dalam DPA kita ya, untuk angkatan pertama itu kita cuma menerima 70. Itu semua di Cirebon? Di Cirebon 50, 20 di satuan di pelayanan. Tapi ini tergantung juga bagaimana minat dari klien yang ada. Kalau memang kliennya yang diterima di Satpel ternyata banyak sekali, nah mungkin di kita mungkin agak dikurangi. Penyesuaian. Kemudian angkatan kedua sama juga, kita 50, di Satpel 20. Itu berarti panjang satu periodenya berapa bulan Pak? Berapa hari? Sebenarnya kalau memang dalam kondisi normal dan sebagainya, kita dan sesuai dengan inilah anggaran tanda kutip ya, kita bisa sebenarnya pengennya on off. On off itu berarti kita bisa menerima kapan saja dan menyalurkan kapan saja. Ya, menyalurkan kondisi dari klien tersebut. Tapi karena masih terkendala, kita masih berangkatan. Dibatasi berarti ya, masa periodenya. Untuk tahun 2022 ini kita hanya 2 periode dan 1 periode itu hanya 3 bulan. 1 periode 3 bulan. Satunya berarti sudah berjalan. Sudah berjalan. Berarti kalau sekarang sudah masuk kedua ya betul.
Untuk saat ini udah berapa tuh Pak jumlah klien yang ada di Cirebon, baik di Cirebon, baik di Sukabumi? Kalau untuk yang periode 1 mungkin kita sudah untuk di Satpol kita menerima sudah kiriman, karena ini kiriman dari Dinas Instansi terkait kabupaten kota, kita menerima sampai 30. Sampai 30. Ya, kemudian di kita, karena memang ini untuk wanita rawan sosial ekonomi ini merupakan program pengembangan baru, kita ke tahun angkatan pertama itu sekitar 32 Putri. Masih 32, jadi masih ada target yang memang harus kita laksanakan. Tapi alhamdulillah untuk yang sekarang target kita memang tercapai ini. Kita sudah menerima 50. Oh, sudah full berarti? Sudah full 50. Kemudian yang di Satpol Sukabumi itu memang masih menunggu kiriman dan kita targetnya 20 orang. Target periode ini 20 orang kayak di Sukabumi, itu masih dalam masa proses dalam penungguan. prosesnya. Oke, baik Pak. Sama saya sih pengen mau tanya sedikit Pak soal, kan sudah berpuluh-puluh tahun ya PSTTS itu berdiri memberikan pembinaan kepada wanita tunasusila gitu. Lalu 1 tahun terakhir ini berubah jadi lebih luas gitu pelayanannya. Ada nggak sih Pak perbedaan dalam pemberian, dalam proses pemberian pelayanannya itu lebih mana yang lebih kompleks gitu ketika mengurus wanita tunasusila atau para WRS ini? Kalau untuk pemberian pelayanan di dalam panti, memang ada perbedaan antara untuk wanita tunasusila dengan yang kita laksanakan sekarang. Kalau untuk wanita tunasusila, memang program kegiatan kita selain kegiatan bimbingan fisik, mental, dan sosial, sama juga untuk di WRC ada. Tapi penekanannya kalau untuk wanita tunasusila itu kita lebih ke pendekatan dari segi mental. Dari segi mental. Ya, karena memang mentalnya yang memang kita harus lebih ditingkatkan. Jadi pelayanan apa tuh Pak? Jadi Keagamaan kan? Keagamaan, kerohanian, kemudian juga dikuatkan juga dengan stakeholder kita yang terkait seperti dari kepolisian mungkin, dari Koramil, ataupun dari stakeholder yang terkait lainnya. Berkaitan dengan kesadaran hukum berarti kayak kalau yang. Sedangkan yang sekarang kita yang untuk WRSE ini kita lebih selain bimbingan tersebut, kita juga lebih meningkatkan kepada pemberian bimbingan keterampilan. Karena kalau wanita rawan sosial ekonomi ini, mereka berusaha, mereka menjadi tulang punggung keluarga, mereka berusaha untuk membantu perekonomian dalam keluarganya. Nah, di sini kita berusaha untuk memberikan keterampilan praktis bagi mereka yang bisa dipergunakan apabila mereka sudah kembali dari pembinaan atau bimbingan dari kita, mereka bisa mempraktekkan untuk menunjang perekonomian dan keluarga. Berarti sebenarnya lebih untuk yang WTS sendiri lebih ditekankan untuk dia bisa mandiri secara ekonomi agar keluar dari lingkaran dunia prostitusi itu ya. Nah, kalau WTS itu lebih ke peningkatan ekonomi juga, cuman memang ada penguatan mental juga di situ karena yang tadinya sebelumnya hanya ibu rumah tangga mau nggak mau harus jadi tulang punggung keluarga. Untuk Pak Arif sendiri Pak, kan Bapak ini baru ya Pak ya? Iya. Tahun 2022 ya bergabung sama kita ya Pak kan. Nah, gimana nih Pak? Maksudnya ada nggak sih Pak? Kan Bapak tuh dulunya bukan di dinas sosial ya? Iya. Ada nggak sih Pak kasus-kasus yang setelah masuk ternyata kasus kayak gini tuh terjadi ya yang unik gitu yang berbekas lah gitu di pikiran Bapak? Iya, memang jadi ini adalah masalah sosial ya, yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang memang ini kasuistis yang perlu ditangani oleh kita karena ya jangan sampai ya masyarakat yang termarginalkan gitu ya ditinggalkan oleh pemerintah. Jadi kita harus betul-betul membantu mereka untuk bisa mensejajarkan mereka seperti masyarakat pada umumnya.
Jangan sampai di negara makmur, subuh dan makmur ini masih ada orang yang sulit makan, gitu ya, kekurangan itu ini padahal ya kita itu sebetulnya sumber daya alamnya banyak, gitu kan. Terus masyarakatnya juga banyak, gitu kan. Tinggal kita punya keterampilan, ya bisa apapun bisa menjadikan uang untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Kalau dari Tony sendiri, kasus apa sih yang paling menonjol setelah berubah di PPSIWM? Ya, mungkin sedikit saya tambahkan ya. Ini untuk kasus-kasus ya, selain kita melakukan pembinaan kepada wanita lewat sosial ekonomi, ternyata di kita juga seperti sudah Bapak Kepala sampaikan, fungsi kita juga, salah satu fungsi kita itu menjadi rumah aman. Rumah aman bagi klien-klien yang memang mendapat kasus-kasus tertentu. Kita sudah untuk 2022 dan 2021 beberapa kasus yang sudah kita tangani, klien-klien yang mereka bisa mandiri. Selain itu juga mungkin ada beberapa klien yang memang dirujuk juga dari DP3KB yang ternyata latar belakangnya mereka menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian ada juga yang menjadi seperti trafficking, perdagangan manusia ya. Kalau korban perdagangan manusia ini biasanya kasusnya tuh dikirim mana Pak? Ke luar negeri ke atau dalam negeri gitu? Kasus yang terbaru aja Pak? Biasanya itu kalau korban perdagangan itu memang ada dalam negeri luar negeri, tapi yang kita itu yang dari luar negeri, yang luar negeri dipulangkan, kemudian ditangani dan dari DP3KB kita kerjasama juga dirujuk kepada kita. Itu berarti ada ya Pak kasus perdagangan manusia yang dikirimkan ke PPSIWM. Kalau untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga sendiri kan berarti ada melibatkan instansi-instansi yang terkait dengan hukum. Ya. Nah itu peran PPSIWM di situ tuh apa? Nah untuk ini karena kita punya Peksos ya, salah satu peran Peksos juga kan menjadi advisor juga. Di sini peran Peksos sangat penting sekali. Yang pertama kan pendampingan baik ya di dalam panti, di dalam UPTJ kita itu sendiri. Kemudian juga kita juga mendampingi dalam proses hukum yang dijalani oleh kita, termasuk kita juga sebagai mediator juga menghubung dengan pihak keluarga dan pihak-pihak lain yang terkait. Seperti setelah selesai klien ini akan dikembalikan. Nah di situ peran kita sangat penting sekali. Karena biasanya kalau korban KDRT itu kan sebelum dibawa ke dinas sosial pasti ke dinas terkait setempat, terus dibawa ke rumah sakit, dapat pelayanan dulu gitu sampai sehat. Kemudian kita kan itu tuh tetap harus atas persetujuan dari klien sendiri kan ya Pak? Ya betul. Lalu kalau misalnya untuk kasus-kasus yang ingin berhenti di tengah-tengah pelayanan itu gimana Pak penanganannya? Nah kalau untuk ini di tengah pelayanan ini kita mempunyai Peksos kan, peran Peksos sangat penting. Kalau memang ada kasus-kasus tersebut, di sini kita mengharapkan ya, kita memberikan motivasi. Ya, kita memberikan semacam pencerahan bagi klien tersebut. Memang keputusan ada di klien, ya, tapi minimal kita sudah memberikan ya, pencerahan bagaimana kalau seandainya dia di sana, kemudian keuntungan apabila dia dibina di sini. Nah, jadi kita memberikan alternatif pemecahan kepada klien tersebut. Dan memang keputusan akhir tetap saja ada di klien. Kalau tadi udah dijelaskan soal penerimaan dan juga pelayanan dan selanjutnya, ketika satu periode itu selesai, 3 bulan itu sudah berakhir, bagaimana sistem penyaluran atau penyerahan kembali klien ke pihak keluarga atau ada instansi-instansi lain yang juga ikut membantu gitu pada proses penyaluran? Untuk proses penyaluran kita harapkan
bukan saja pihak keluarga yang memang berperan aktif ya dalam melakukan pembinaan lanjut, tapi kita juga mengharapkan dari dinas instansi terkait yang ada di daerah tersebut. Mereka setelah kita melakukan pembinaan, kita harapkan mereka memberikan bimbingan lanjut kepada klien kita itu, terutama berkaitan dengan wanita tunasusila. Nah, setelah keluar dari kita harapkan ada semacam monitoring, evaluasi, apalagi bimbingan lanjut, kemudian program-program lanjutan yang diberikan oleh dinas instansi yang terkait. Berarti tidak langsung lepas tanah selesai layanan ya Pak ya? Ya, dan itu juga kita juga dari pihak lembaga kita juga Pak, kita juga akan mengadakan pembinaan lanjut kepada klien tersebut. Kalau dari Pak Arif sendiri gitu, dari berbagai macamnya pelayanan, program, fasilitas yang ada yang kita sediakan gitu untuk mereka, sebenarnya harapan apa sih Pak yang ingin Bapak ciptakan gitu di para pemeluk program kesejahteraan sosial ini gitu? Saya memang mengharapkan klien yang sudah dibina di tempat kami ini dapat terjun ke masyarakat sesuai dengan yang kami harapkan, yaitu bisa menjadi wanita mandiri yang mampu menghidupi keluarganya. Dan harapan kami juga saat ini mereka itu terjun ke masyarakat itu dibekali. Jadi kan kalau sudah punya keahlian tapi tidak punya modal dan alat gitu kan, akhirnya kan mereka bingung sendiri. Nah, ke depan ya saya ingin mereka selain dilatih dan dibina di tempat kami, pas terjun ke lapangan yang sudah dilatih menjahit atau tata rias, mereka diberikan modal dan alat sehingga mereka bisa langsung praktek di masyarakat. Iya, itu ke depan kami inginkan seperti itu supaya keahlian yang mereka dapat tidak sia-sia. Jadi intinya kita harapkan ya mereka bisa berfungsi sosial, jadi melakukan fungsinya sesuai dengan apa yang mereka lakukan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat. Jadi mereka bisa melakukan fungsi sosial dengan baik, tidak kembali kepada hal-hal yang memang. Kemudian satu lagi mungkin setuju juga dengan Pak Kepala, kita harapkan juga kalau kita sudah selesai melakukan pembinaan kepada mereka, kita harapkan juga peran serta dari keluarga, mungkin dari masyarakat atau dinas instansi terkait dalam melakukan pembinaan lanjut, dan kalau memang memungkinkan juga memberikan semacam mungkin ruang gerak usaha untuk mereka, baik mungkin bisa berupa modalnya, kemudian bisa berupa tempat kerja, ya. Jadi mereka bisa menerapkan apa yang sudah kita bina, ya. Mereka juga bisa melakukan pekerjaan yang seperti yang kita harapkan, tidak kembali ke pekerjaan yang sebelumnya. Jadi bisa saya simpulkan gitu, sebenarnya begini, PSBUMI itu Persatuan Sosial Mandiri itu adalah untuk menjawab permasalahan sosial yang dihadapi oleh wanita di Jawa Barat khususnya Pak ya. Apalagi semenjak pandemi COVID 2-3 tahun yang lalu itu kan angka WSR meningkat, janda-janda baru meningkat gitu. Jadi memang ini bentuk nyata dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk bisa mengurai permasalahan sosial yang dihadapi oleh wanita-wanita di Jawa Barat. Baik Bapak, sepertinya waktunya juga sudah habis nih gitu. Lebih seru ya Pak ngobrol-ngobrolnya gitu. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi dengan pembahasan yang lebih seru lagi. Terima kasih Pak Arif dan juga Pak Rudi. Terima kasih juga untuk sobat sosial yang ada di rumah yang bersedia nonton dari awal sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.